Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Syabani dari Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal-soal ujian akhir semester dalam mata kuliah pengembangan sistem informasi. Sebelumnya NPM saya adalah 1831127006401168. Kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Nah, di sini saya akan mengambil satu software yang biasa saya pakai sebelumnya, yaitu Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop ini adalah software yang digunakan untuk memodifikasi gambar atau foto secara profesional, baik meliputi modifikasi objek yang sederhana maupun yang profesional atau yang expert atau sulit gitu. Nah, Photoshop ini mulai dikembangkan dari tahun 1987 oleh dua orang bersaudara, yaitu Thomas Knoll dan John Knoll. Nah, pada pembuatan pertama ini Photoshop dirilis tahun 1990 ya, yang berkapasitas sama dengan satu floppy disk yang berukuran 1,4 MB yang hanya bisa dioperasikan untuk komputer berplatform Macintosh. Nah, setelah itu Adobe Photoshop ini mencatat sejarah hingga menjadi salah satu masterpiece di dunia teknologi. Nah, setelah tadi Adobe pertama, sekarang masuk lagi ke Adobe Photoshop 2.0 yang dirilis pada Juni 1991, dan pada saat Adobe Photoshop 2.0 ini masih berplatform hanya Macintosh saja. Nah, seiring perkembangannya, Windows mulai mendominasi pasar. Pada saat Windows mendominasi pasar, maka pada tahun 1992 diluncurkanlah Adobe Photoshop versi 2.5 yang pertama kalinya yang bisa dioperasikan dalam Windows. Nah, pada November 1993 ini kembali diluncurkan lagi yaitu versi 2.5.1. Namun kali ini Windows tidak diikutsertakan. Jadi saat tahun 1994 yaitu pada saat Photoshop ini dengan versi 3.0 baru bisa diluncurkan di Macintosh dan di Windows. Nah, saya akan lanjut lagi ke soal yang kedua, yaitu berikan contoh real rencana implementasi sistem. Nah, di sini saya akan mengambil studi kasus pada PT Internusa Tambang yang melakukan pelatihan khusus kepada seluruh karyawannya. Nah, di dalam pelatihan ini meliputi penginputan data, ekspor, impor dari produk mereka agar perusahaan tersebut mengoptimalkan penggunaan komputerisasi. Nah, pelatihan ini bertujuan agar setiap karyawannya mampu bekerja dengan komputer, jadi tidak perlu mencatat data tersebut secara manual yang dapat menguras waktu dan tenaga. Nah, dari sinilah diperlukanlah software yang baru untuk mengekspor, untuk input ekspor, input import produknya, yang meliputi juga penginputan, sorting, update, delete, modify, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya lanjut ke nomor 3, yaitu jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Nah, prosedurnya ada 3 tahap, yaitu yang pertama menerapkan SDLC dan SWDLC. Yang kedua ada menspesifikasikan definisi data standarnya. Dan yang ketiga menggunakan bahasa pemrograman yang standar. Dan selanjutnya ada merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Selanjutnya ada mempekerjakan modul yang dapat digunakan kembali.
Dan selanjutnya ada mempersiapkan dokumentasi yang jelas, yang terbaru dan komprehensif. Dan yang selanjutnya yaitu menginstal softwarenya dan dokumentasi dan soal-soal yang ada di Central Repositor agar terbaca dalam sistem case atau CMS atau Change Management System. Selanjutnya saya akan membaca soal yang nomor 4, yaitu jelaskan perbedaan real time processing dengan online processing. Sistem real time adalah sistem yang mekanismenya, pengontrolannya, perekaman datanya, pemrosesan datanya yang bisa dilakukan dengan sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif cepat gitu. Dan perbedaan dari sistem real time dan online adalah satuan waktu yang digunakan. Pada real time biasanya seper 100 atau seper 1000 detik, sedangkan online masih ada skala detik atau bahkan kadang beberapa menit. Jadi perbedaan lainnya juga ada. Pada online biasanya hanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real time berinteraksi langsung dengan pemakai dan lingkungan yang dipetakannya gitu. Dan selanjutnya nomor 5, jelaskan penggunaan software Capability Maturity Method atau CMM. Nah, CMM ini yang pertama adalah untuk meningkatkan kematangan sebuah organisasi pengembang software. Yang kedua, untuk menyaring kontraktor yang akan menjadi pengembang software. Yang ketiga, ada memberikan arahan yang bisa meningkatkan organisasi bagi top manajemen di dalam sebuah organisasi itu pada pengembangan softwarenya. Dan yang terakhir, sebagai alat bantu untuk memeriksa atau menilai keunggulan yang kompetitif yang dimiliki sebuah perusahaan dibandingkan perusahaan pesaingnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena soalnya sudah habis juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.